Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Mido semuanya. Kita kembali di live Instagram Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap, dan juga ada live Facebook Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap. Dengan kali ini saya Brigani Zaidinaga akan menemani Sobat Mido semuanya untuk membahas sebuah topik yang gak kalah serunya nih, yaitu tentang serba-serbi paspor terbaru. Sebelum kita berlanjut, mari kita kenalin dulu yuk narasumber kita, Pak Frans Perlindungan Simarmata. Beliau selaku Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap. Selamat siang Pak Frans. Selamat siang, Jani. Selamat siang juga Sobat Mido Cilacap. Saya dengan Frans Simarmata, Kasih Lalu Lintas dan Izin Tinggal Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap. Jadi gini Pak Frans, beberapa hari yang lalu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan sebuah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Nah, dari beberapa peraturan tersebut ada beberapa poin tentang perubahan tentang masa yaitu salah satunya masa berlaku paspor kita Pak, yang menjadi 10 tahun lamanya Pak. Jadi apakah masa berlaku paspor kita saat ini 5 tahun lamanya itu masih terlalu pendek Pak? Maka dari itu Kementerian Hukum dan HAM memperpanjang masa berlaku kita menjadi 10 tahun Pak. Oh iya, mungkin pertama ya tentang kenapa paspor menjadi 10 tahun ini. Pertama ya dikarenakan satu hal itu untuk memenuhi kebutuhan publik tentang kebutuhan paspor, pasti untuk kebutuhan publik. Dan kedua, untuk memberikan kepastian hukum juga, perlunya ada permen, dan untuk memfasilitasi tentang ada perubahan di PP pemerintah nomor 31 Peraturan Pemerintah 31 tahun 2013 tentang perubahan atas masa berlaku paspor. Terus kapan ini mulai berlaku ya? Kapan mulai berlaku? Mungkin Sobat Mido harus bersabar dulu, karena Direktorat Jenderal Imigrasi sedang menggodok petunjuk teknisnya dalam kesisteman dan implementasinya nanti. Jadi mohon sabar. Kedua, tentang kapan masa berlaku itu akan diberlakukan. Jadi itu untuk paspor-paspor nantinya ketika petunjuk teknisnya sudah ada, kesistemannya sudah terfasilitasi dan terimplementasi pada sistemnya kita, situlah mulai berlakunya paspor tersebut. Jadi contoh misalnya pemohon yang sudah memiliki paspor sekarang masa berlakunya masih 5 tahun, masih 5 tahun. Itu akan nantinya akan terimplementasi ketika kesistemannya sudah berjalan dan petunjuk teknisnya telah berlaku dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Itulah mulai berlaku paspor yang masa berlakunya selama 10 tahun. Gitu. Jadi apakah ada ini Pak, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh sahabat Mido untuk mendapatkan paspor masa berlaku nantinya Pak? Syarat dan ketentuan terbarunya Pak? Ketentuan terbaru ini tentang permen ini yang sangat ditekankan sekali, menjadi syarat utamanya adalah untuk pemilik paspor yang 10 tahun, syarat utamanya adalah untuk orang Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Nah, jadi untuk yang 17 tahun atau sudah menikah yang bisa memiliki paspor dengan masa berlaku 10 tahun. Jadi untuk yang anak-anak yang di bawah 17 tahun belum difasilitasi tentang paspor yang berlaku selama 10 tahun. Berarti anak yang di bawah 17 tahun itu masih memiliki paspor tapi hanya masa berlaku 5 tahun saja ya Pak? Nah itu mungkin kedepannya nanti implementasinya kita tunggu saja petunjuk teknisnya. Tapi berdasarkan ketentuan permen untuk anak-anak, untuk orang Indonesia yang berusia di atas 17 tahun atau yang sudah menikah. Gitu. Jadi masa berlaku paspor itu hanya diberikan untuk orang yang sudah menikah atau sudah berumur 17 tahun ke atas ya, sudah dewasa. Kemudian begini Pak, beberapa hari ini banyak juga Pak orang tua yang membawa anak-anaknya Pak untuk mengurus paspor Pak. Nah begitu. Jadi orang-orang tua pun juga masih beberapa ada yang bertanya-tanya nih Pak terkait permohonan paspor, persyaratan paspor untuk anak Pak. Bagaimana Pak? Apakah ada syarat-syarat Pak untuk paspor anak itu Pak? Ya untuk mungkin paspor anak ya syaratnya kan selama ini yang tahu kan syarat utama tentang paspor itu adalah KTP, ya KTP atau keluarga kelahiran atau ijazah atau bukti nikah. Untuk anak pastinya syarat-syaratnya, untuk anak boleh aja, anak yang di bawah 17 tahun boleh memiliki paspor dengan syaratnya adalah
pasti KTP kedua orang tua, Kedua. ya kan, kartu keluarga, kedua akte lahir Anak juga. akte lahir anak tersebut, Iya, kemudian buku nikah atau akta perkawinan dari orang tua yang bersangkutan. nikah atau Iya, perkawinan dan surat tentang pernyataan menyatakan tentang kedua orang tuanya setuju dan bertanggung jawab atas keberangkatan tersebut. gitu. Jadi kalau misalnya nih Pak, kedua orang tua kedua orang tuanya ini mohon maaf sudah cerai atau salah satu kedua orang tuanya ini sudah meninggal Pak. Ya mungkin syarat utamanya untuk anak yang dimana orang tuanya sudah bercerai ya, Iya. atau orang tuanya sudah meninggal. Mungkin syarat tambahannya adalah jika sudah bercerai pasti salah satu ya, kan bisa menunjukkan dengan akta perceraian daripada orang tua tersebut, gitu kan. Ini orang tua tersebut itu anak ini akan menjadi tanggung jawab siapa? Nah, cukup dengan itu. Kemudian untuk yang meninggal pasti kan yang meninggal buat orang Indonesia, terutama yang meninggal kan pasti ada surat kematian, jadi itu bisa mendukung kematian dari orang tua. Kemudian anak ini kan pasti dia akan dikakang oleh siapa ya, di keluarganya, di neneka, di paman, itu semuanya benar sudah pernyataan. Iya. Jadi kemudian apabila orang tuanya ini Pak salah satunya tidak bisa hadir Pak saat pengajuan permohonan paspor untuk anak ini Pak. Jadi di surat pernyataan kedua orang tua itu ada tanda tangan saja. Jadi orang tuanya bisa tanda tangan di surat pernyataan tersebut. Cukup salah satu orang tuanya saja mendampingi. Orang tuanya saja mendampingi tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa ya. Soalnya tidak bercerai ya. Anak Iya, ini tidak bercerai. ayah atau ibunya sedang berada di mana, di luar kota atau di luar negeri bekerja atau melakukan kegiatan apa. Tapi kan pasti syarat utamanya adalah tentang KTP-nya pasti harus disediain, gitu kan. Kemudian pernyataan tersebut ditandatangani sama kedua orang tua. Jadi ini untuk kepentingan hukumnya adalah kedua orang tua sama-sama mengetahui bahwa anaknya sudah berpaspor, karena nantinya paspor ini kan kegunaannya untuk sebagai dokumen perjalanan anak tersebut ya, melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, karena jangan sampai ada menimbulkan permasalahan hukumnya ke depannya. Ya. Itu penting sekali karena anak yang di bawah 12 tahun kan ya masih dilindungi secara hukum, karena itu bukan menghindari hal-hal tersebut. Jadi pokoknya salah satu boleh mendampingi, tapi syarat formilnya harus dilengkapi. Cukup salah satu orang tuanya saja yang mendampingi saat datang ke kantor imigrasi. Itu salah satunya aja ya Pak, jadi nggak perlu susah-susah juga ya Pak. Iya, sebenarnya tidak harus kedua orang yang bersangkutan yang datang langsung. Tapi syarat formilnya dilengkapi. Secara persyaratan administrasi, Iya. misalnya berdasarkan hukumnya juga terlengkapi ya Pak. Jadi saya juga mau bertanya Pak, sudah berapa banyak sih Pak jumlah affidavit yang dilayani pada kantor imigrasi Cilacap ini Pak? Oh ya, tentang affidavit ya tentang anak orang ganda ya yang dilayani. Mungkin untuk tahun ini kita sudah main sekitar 4 permohonan ya, anak orang ganda ya. Anak orang ganda. Jadi mungkin di sini mungkin mereka kembali tentang anak orang ganda, tentang kewajiban pelaporannya. Ya kan, jika anak Anda atau kita termasuk dalam anak orang ganda wajib mendaftarkan, dan kemudian jika punya paspor asing silakan dapatkan affidavit ya dari imigrasian. Pasti mendaftarkan, pertama adalah surat pendaftaran bahwa anak tersebut anak berkeluarga ganda. Dan kedua lagi tentang adanya peraturan permen tahun PP ya, PP salah saya koreksi tentang permen ke PP tahun 2021, di mana ada masa 2 tahun ya, akan ada masa temponya itu. Pertama untuk dibuka kembali ya, maksudnya pendaftaran buat anak-anak yang keluarga ganda untuk mendapatkan perusahaan menteri tentang kewarganegaraannya. Jadi terus ketiga lagi ya, maksudnya penting sekali ya, jika anak Anda atau termasuk dalam anak ganda silakan melakukan pendaftaran. Ya kan, jangan tunggu sampai 18 tahun walaupun masanya sebenarnya 18 tahun paling lama ya. Iya. Bisa melakukan itu, tapi sebaiknya lebih cepat lebih baik gitu kan. Lebih cepat lebih baik ya Pak. Kita harus segera ingin melaporkan. Bagaimana Pak apabila tidak melaporkan nih Pak? Saya juga penasaran Pak. Pasti kalau tidak melaporkan itu pasti dia akan dapat ketentuan tentang kehilangan kewarganegaraannya. Kehilangan warganegaraannya. Kewarganegaraannya ya, maksudnya kehilangan kewarganegaraannya tidak melaporkan jika dia punya paspor asing. Jika dia harus 18 tahun kan berarti kan dia kehilangan kewarganegaraannya. Karena
secara hukumnya Indonesia kita masih mengacu tentang ada satu kewarganegaraan, tapi terbatas. Jadi kalau orang Indonesia yang sudah di 18 tahun ke atas memiliki paspor yang asing gitu kan, dia akan kehilangan kewarganegaraan, dia akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia Pak. Indonesia. Namun apabila jika anak itu tidak memiliki paspor asing dan paspor Indonesia juga bagaimana Pak? Ya, untuk anak warga negara punya hak untuk dapat paspor Indonesia ya. Ada paspor Indonesia. Ya, anak Indonesia sudah masuk ya. Ketika dapat paspor Indonesia ya silakan melakukan pendaftaran. Berarti berkeluarga negara ganda punya hak untuk mendapatkan paspor Indonesia. Boleh ya Pak? Boleh. Paspor Republik dari Indonesia. Karena kan anak warga ganda ya kan. Berarti kan warga negaranya ganda kedua. Anak kita juga maksudnya. Iya, Indonesia juga. Indonesia juga ya. Habis dapat Indonesia silakan nanti melakukan pendaftaran sambil menunggu dia mendapatkan hak mendapatkan paspor dari orang tuanya, paspor negara orang tuanya. Gitu. Jadi ini Pak, kemudian beberapa bulan yang lalu juga ya Pak, dari Kedutaan Besar Jerman itu meminta warga negara Indonesia yang ingin masuk ke wilayah Jerman itu ingin ditunjukkan tanda tangan pengesahan, tanda tangan pada kolom pengesahan Pak. Itu bagaimana kantor imigrasi Cilacap itu melayani Pak agar ada tanda tangan pengesahan di lembar pengesahan itu Pak? Ya, mungkin itu pertama ya, mungkin Sobat Milik Cilacap untuk dari awal bulan dari pertengahan September atau awal bulan Oktober ya, paspor Indonesia kita sekarang sudah tersedia lembar atau tempat tanda tangan, tepatnya di belakang, di halaman belakang. Jadi nggak usah khawatir kalau yang mau buat paspor sudah tersedia kok. Nah, untuk menjawab tadi Mas Gani bilang tentang beberapa negara atau khususnya Jerman yang meminta kolom tanda tangan, itu silakan datang ke kantor imigrasi. Kita akan memberikan lembar endorsement. Cukup datang saja, syaratnya tidak ada yang syarat yang harus begini. Cukup datang saja dengan membawa paspor yang asli. Kita akan memberikan penambahan di situ kotak atau lembar tanda tangan di situ, dan kita akan memberikan pengesahan juga dari kantor imigrasi. Dan nggak usah khawatir, ini terfasilitasi kok. Dirjen Pusat Dirjen Imigrasi telah berkoordinasi juga ke beberapa kedutaan perwakilan luar negeri Indonesia bahwa hal itu diterima. Diterima. Jadi ya, jika memang lembarnya tidak ada, lembar tanda tangan tidak ada, silakan datang ke kantor imigrasi di hari kerja. Dia kan bawa paspor aslinya, minta lembar pengesahan untuk tanda tangan. Kemudian prosesnya itu apakah bisa ditunggu Pak atau sesuai prosedur permohonan paspor 3 hari kerja Pak? Tidak, prosesnya sih tidak harus menunggu tanggal 1 tahun, bisa ditunggu. Paling lama 30 menit lah. 30 menit ya Pak? Iya, paling lama. Jadi permohonan itu bisa ditunggu. Berarti permohonan pengesahan tanda tangan itu harus di kantor imigrasi. Apakah kita juga punya ada cabang di MPP ya Pak? Boleh di MPP atau enggak Pak? Enggak, ke kantor imigrasi saja. Kantor imigrasi Cilacap. Karena kan ada pengesahan dari pejabat yang berwenang. Ada pengesahan. Jadi kita datang ke kantor imigrasi saja untuk lembar pengesahan tersebut. Ya mungkin kalau punya waktu yang tidak mepet ya, bisa saja sih dititipkan atau disampaikan ke petugas di sana, dari petugas sana yang akan nanti membawa berkas tersebut ke kantor imigrasi Cilacap. Tetapi pasti akan butuh waktu ya, karena jarak antara MPP Banyumas dan Cilacap kan ada jarak ya. Jadi tidak bisa ditunggu di hari itu kalau melakukan di MPP Banyumas. Jadi sebenarnya boleh ya Pak kalau mereka itu mau mengajukan dan mau menunggu ya Pak? Iya, boleh saja juga tidak menunggu, karena tapi akan ada hari yang tidak bisa ditunggu di hari itu. Pastinya ya, karena ada jarak antara Cilacap dan Banyumas ya. Jadi petugas kita yang membawa ke sini, kemudian keesokan harinya bisa diambil. Tapi kalau untuk ditunggu kantor imigrasi tetap silakan datang, ditunggu, bisa ditunggu kok. Jadi kalau saya bisa jamin paling lama 30 menit. Iya. Cukup cepat ya Pak itu ya Pak? Sebenarnya tidak terlalu itu kok. Iya. Jadi kalau mau yang lebih cepat Wido, silahkan kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap. Tapi kalau mau menunggu tapi lebih dekat, bisa ke MPP tapi menunggu beberapa hari mungkin untuk mendapatkan kolom tanda tangan pada lembar pengesahan. Ya intinya sih mungkin namain saja, tidak usah khawatir. Sobat Mido Cilacap tidak perlu khawatir yang pastinya, ya kan?
jika masih mempunyai paspor dan tidak ada lembar tanda tangan, bisa mengajukan pengesahan atau penambahan di kantor imigrasi. Dan paspor itu juga diakuin oleh perwakilan negara lain. Oh, juga sudah. Jadi nggak usah khawatir jika hal tersebut ini gimana, atau khawatiran apakah perlu ganti paspor atau gimana, padahal masa berlakunya masih panjang. Jadi cukup datang saja ke kantor imigrasi Cilacap, minta lembar pengesahan untuk tanda tangan, tunggu. Sudah, paspor itu akan diakui oleh kan, negara. Dapat hak yang sama tentang mungkin untuk mendapatkan visa di beberapa perwakilan luar negeri gitu, negara-negara lain. Oke. Baik, Sobat Mido, apakah apabila Sobat Mido memiliki pertanyaan yang ingin diajukan kepada narasumber kita, silakan Sobat Mido bisa mengajukan pertanyaan di bawah kolom komentar di bawah ini. Kemudian nih Pak, apakah permohonan paspor yang sudah diajukan itu bisa dibatalkan kembali Pak oleh kita Pak? Yang diajukan oleh permohonan kemudian pada saat proses itu bisa dibatalkan Pak? Dibatalkan ya? Iya. Satunya untuk M-Paspor sekarang ya, pertama kali ya untuk menjelaskan Mas Gani bilang. Pertama, M-Paspor itu kan prosesnya adalah sebelum datang ke kantor imigrasi dia melakukan pembayaran, ya kan paling lama 2 jam sesudah melakukan pendaftaran. Jadi itu poin yang sangat juga harus diingat buat Sobat Mido Cilacap ya. Selain pendaftaran, segera lakukan pembayaran, karena jika tidak dilakukan pembayaran di waktu 2 jam, permohonannya itu batal ya, maksudnya tidak bisa berjalan. Kemudian tentang pembatalan paspor ya. Iya. Secara undang-undangnya, secara permennya juga, ya kan, kantor imigrasi itu punya hak atau berhak bisa melakukan pembatalan pengajuan permohonan bagi pemohon yang datang ke kantor imigrasi dengan itu jika dia memberikan keterangan tidak benar, keterangannya tidak benar, mendapatkan paspor dengan tidak sah, kemudian telah meninggal dunia saat dalam proses itu, kemudian ya kesalahan-kesalahan dalam proses penerbitan. Yang terakhir kembali adalah paspor tidak diambil dalam jangka waktu 30 tahun sejak diterbitkan ya kan. Jadi kan contoh kan misalnya paspor itu jadi kan 3 hari sudah melakukan pembayaran ya, 3 hari sudah proses ya, tapi dalam waktu maksimal 30 hari tidak diambil, kantor imigrasi akan membatalkan paspor tersebut ya. Ditarik kembali ya Pak. Nah, poin-poin yang dulu misalnya tentang datang ditolak, mungkin akan ada syarat-syarat tambahannya yang mungkin jika tujuan ini yang kemarinnya ya, misalnya ada berkas-berkas yang belum dilengkapin, itu bisa. Nah, kembali lagi tentang M-Paspor lagi, bahwa ada fitur yang bisa melakukan reschedule terhadap permohonan yang bersangkutan ya. Contoh kekurangan persyaratan. Nah, reschedule itu paling lama dilakukan H-1 sebelum kedatangan. Misalnya ada yang tidak lengkap syaratnya, tidak ada yang aslinya atau ininya, bisa dilakukan reschedule. Dan masa berlakunya itu 30 hari ya. Masa berlaku 30 hari. Iya. Jadi penting sekali jika ingin mengajukan paspor atau mengajukan apapun ya di dalam administrasi publik atau apa, kita pastikan kembali syarat kita sudah lengkap. Ya, jadi persyaratan ya kan? sudah lengkap, pastikan kembali sudah lengkap, kemudian kita melakukan pendaftaran, kemudian melakukan pembayaran sudah melakukan pendaftaran tersebut. Iya betul. Jadi setelah kita mengajukan permohonan paspor melalui aplikasi M-Paspor, kita pun juga harus segera melakukan pembayaran maksimal dengan waktu 2 jam gitu ya Pak. Agar permohonan kita juga tidak hangus ya Pak. Iya. Tidak hangus, batal gitu. Kemudian dalam permohonan persyaratan administrasi itu kita harus melengkapinya ya Pak dengan lengkap sesuai ketentuan peraturan yang ada. Gitu. Dipastikan kembali tentang persyaratan tersebut, kesamaan datanya juga sangat penting sekali ya, kesamaan data ini kan. Karena kan menyangkut identitas kita juga harus punya kesamaan data yang sama dan identik. Karena paspor ini kan dokumen perjalanan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri gitu ya. Sangat vital juga buat kita di sana. Jadi Pak, terkait persamaan data Pak, persamaan data apa aja yang dilihat oleh petugas imigrasi kita Pak dari persamaan dokumen-dokumen persyaratan ini? Pasti ya persamaan datanya ya pasti nama ya, pasti nama, tempat tanggal lahir, itu sangat penting karena biodata kita di dalam paspor itu adalah akan memuat nama kita, tempat lahir kita ya kan, tanggal lahir kita dan jenis kelamin kita juga di situ ya. Dan kesamaan mungkin banyak ditemuin misalnya di KTP
misalnya ada perbedaan dengan akte lahir atau ijazah kan, kadang berbeda sekali ya, betul, segala macam. Padahal kan kalau kita bisa melihat bahwa untuk mendapatkan KTP kan sedang ada harus syarat ini ya akte lahir atau ijazah. Dan mungkin lagi yang di pembicaraan kita ini ada yang mungkin yang sedang terjadi sekarang ini ya, bahwa tidak ada hampir berkurangnya belangko ektp ya. Belangko ektp ini kan masa yang sedang proses sekarang ya perkembangannya ya. Betul itu Pak. Ya cukup dengan biodata saja, ada yang mintakan dari Sucapil, ada lembar biodata tentang WNI, itu sudah bisa menggantikan syarat kita sekarang. Jadi biodata itu bisa menggantikan apabila KTP-nya belum ada ya Pak. Iya, karena kan ini yang sedang marak sekarang, misalnya untuk belangko KTP tidak tersedia, belum tersedia ya. Jadi mana yang bersangkutan orang Indonesia ini sedang buru-buru ingin bekerja atau ingin melakukan perjalanan luar negeri, tapi belangkonya tidak ada. Jadi boleh ya Pak, asalkan memuat datanya itu sama ya Pak. Iya, oleh di Sucapil ya. Kemudian dengan data yang sah dan di Sucapil. Iya. Baik, Sobat Wido, mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak dari center nih Pak, pertama ya Pak, apakah ada denda Pak jika masa berlaku paspor masih lama ini Pak? Misalkan masa berlaku paspor kita itu masih lama, masa berlaku paspor. Pak, mungkin ganti pertanyaan dulu Pak. Kak, mau tanya, untuk perjalanan luar negeri masih waktu tinggal 6 bulan, adakah masih boleh? Terima kasih. Mungkin masa tinggal 6 bulan. Masa waktu tinggal 6 bulan, apakah masih boleh? Mungkin masa berlaku paspor yang masih lebih dari 6 bulan Pak. Oh, jadi mungkin tentang masih kurang dari 6 bulan atau masih 6 bulan ya. Mungkin penting sekali adalah kita sebagai yang akan melakukan perjalanan luar negeri, memastikan kembali negara yang kita tuju. Ini pasti banget harus kita ingin mau pergi ke Eropa, contoh ke Turki atau ke Saudi atau ke Singapura, Malaysia, kita yang harus memastikan kembali tentang kebijakan negara tersebut. Ya kan, apakah dengan masa berlaku kita yang masih 6 bulan kita masih bisa melakukan perjalanan ke sana. Ya, secara untuk aturan penerbangan sipil ya memang masa berlaku paspor itu ya minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Tapi ada beberapa negara juga yang membutuhkan lebih daripada 6 bulan. Itu pasti kita sobat-sobat Wido yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, pastikan kembali ke negara yang dituju. Negara tersebut membutuhkan masa berlaku paspor berapa lama. Jadi jika memang kurang daripada yang dibutuhkan oleh negara tersebut, silakan datang ke kantor imigrasi untuk melakukan penggantian paspor. Iya. Ya kan. Tapi tentang denda ya jika masa berlaku masih lama. Jadi nggak ada untuk kita tuh penggantian ya, bukan perpanjangan. Jadi mengganti paspor itu bukan, mungkin ada beberapa instansi kalau masa berlakunya masih lama, atau sudah lewat, buat seperti yang baru. Jadi untuk melakukan penggantian paspor itu tidak ada masalah tentang apakah masa berlaku paspornya sudah lama atau sudah lewat atau belum, kapan aja bisa mengganti. Tapi dengan jika misalnya kurang dari 6 bulan, misalnya ada yang masih 1 tahun sudah melakukan penggantian, ya silakan disampaikan saja ke petugasnya. Kenapa saya harus mengganti hal tersebut? Karena ya mungkin contoh Mas Gani ingin belajar ke luar negeri untuk mendapatkan visa, ya pasti untuk mendapatkan visa tersebut masih dibutuhkan mungkin paspornya masa berlakunya 36 bulan atau 4 bulan. Iya. Mungkin nanti disampaikan dengan mungkin melampirkan bahwa saya ingin mendapatkan beasiswa ke negara A gitu ya. Dimana untuk mendapatkan visa tersebut saya membutuhkan paspor yang masa berlakunya 36 bulan atau 4 bulan. Jadi kan itu juga bisa kita fasilitasi. Jadi sebenarnya kita itu penggantian paspor ya Pak, bukan perpanjangan paspor. Iya. Paspor. Penggantian paspor itu maksudnya apakah paspornya diganti dengan buku yang baru atau gimana sih Pak? Ya pasti penggantian itu kan pasti paspornya diganti dengan buku yang baru ya, diganti yang baru.
dengan lembar yang baru, pasti kita dan tetap melakukan pengambilan foto biometrik ya, tetap foto biometrik sama seperti permohonan baru, ya. Jadi belangkonya akan yang baru dan biayanya sama kok dengan penggantian dan paspor baru biayanya sama. Bagi Sobat Wido yang ingin melakukan penggantian paspor baru, ingin mengajukan perjalanan ke luar negeri kembali, namun masa berlaku paspornya tinggal sedikit atau mungkin sudah habis, Sobat Wido bisa melakukan penggantian paspor dengan harga yang sama seperti pembuatan paspor baru, yaitu sebesar Rp350.000 gitu. Jadi kemudian kalau lebih dari mohon maaf, jika sudah melewati masa berlaku itu tidak perlu kena denda berarti ya Pak? Tidak perlu kena denda. Jadi tidak masalah penggantian paspor jika masa berlakunya masih ada ataupun sudah melewati masa berlakunya, tidak akan datang ke kantor imigrasi melakukan penggantian, tidak ada biaya tambahan di situ. Biaya sama. Syarat dan ketentuannya sama aja Pak seperti. Nah, untuk penggantian ini berbeda ya. Berbeda Pak. Jadi kalau untuk paspor yang keluaran tahun 2009 ke atas, ya. Dan keluaran dalam negeri ya, yang pasti yang dalam negeri sangat penting. Keluaran dalam negeri itu syaratnya hanya EKTP dan paspor lama. EKTP dan paspor lama. Ya. Untuk paspor keluaran 2009 ke bawah atau keluaran dari KBRI, kedutaan kita Indonesia yang ada di luar negeri, syarat seperti baru KTP, kartu keluarga, akta lahir atau jasa atau buku nikah. Itu aja. Gitu. Nah, kemudian mungkin paspor yang lama itu apakah perlu dibawa Pak? Perlu dibawa. Perlu dibawa. Nah, makanya tadi kan syaratnya kan EKTP dan paspor lama. Oh iya, EKTP dan paspor lama juga. Syaratnya seperti itu ya. Dan paspor lama. Begitu. EKTP dan paspor lama. Nah, jadi perlu yang mungkin sekali yang mungkin menambahkan saja perlu kita jaga baik-baik nih paspornya. Sering baik ya Pak. Iya, jaga baik-baik ya. Karena akan ada biaya karena paspor itu adalah dokumen negara ya. Jadi akan ada nanti pengenaan denda buat paspor yang hilang atau rusak jika melakukan penggantian karena paspor yang rusak atau hilang akan ada kita pernah denda berarti Pak kalau misalnya paspor yang hilang atau rusak gitu kan karena keadaan bukan karena keadaan alam ya, kecuali dalam keadaan alam, bencana alam atau apa force major pasti tidak dikenai biaya, tapi jika salah bukan karena ada force major atau bencana alam pasti dikenai biaya. Akan kena biaya sekitar 1 juta. 1 juta. Itu 1 juta untuk apa itu Pak? Untuk biaya paspor hilang atau hilang? Iya, jadi kan cukup lumayan menambah biaya juga ya. Iya, betul. Jadi perlu dijaga kembali paspor karena itu dokumen negara dan itu nyawa kita juga kalau di luar negeri. Iya, itu juga betul. Nah, jadi sebenarnya paspor itu dokumen negara ya Pak, bukan dokumen milik kita pribadi ya Pak? Tidak, makanya kan ketika ada kita punya paspor, kita harus bawa, ya. Kemudian nantinya paspor itu akan kita lakukan seperti kayak pembatalan itunya ya, masa berlakunya. Jika ingin meminta paspor itu kembali, silakan disampaikan ke petugas gitu kan, sampaikan jika ada misalnya visanya di dalam mau pakai atau untuk kenangan atau apa, silakan saja sampaikan ke petugasnya. Tapi sebelumnya kita akan melakukan pembatalan di situ. Ibaratnya paspor yang lama itu dibatalkan atau mungkin datanya dimatikan ya Pak? Iya, secara itunya gitu. Ada proses-proses yang ini dimatikan, kemudian diganti dengan paspor yang baru lagi dengan masa berlaku yang baru, halaman-halaman yang baru juga ya Pak? Iya, halaman baru pasti dengan belangko yang baru. Jadi Sobat Wido, itu apabila Sobat Wido masih bingung tentang paspor, namun Sobat Wido apabila memiliki pertanyaan yang ingin diajukan kembali, silakan mengisi pertanyaan di kolom komentar. Gitu. Kemudian nih Pak, tentang paspor nih Pak, kemudian apakah paspor yang sudah jadi pun ini pas sudah jadi itu bisa kita tarik kembali Pak? Misalkan udah jadi nih, namun mungkin permohonannya lama atau maaf mungkin permohonannya lama nggak ngambil atau mungkin pada saat persyaratnya ada yang kurang itu Pak, bisa kita tarik kembali Pak? Mungkin itu termasuk di pembatalan ya. Pembatalan ya. Jadi pembatalan itu ketentuannya tentang itu, memberikan keterangan tidak benar, tidak sah, informasi yang didapatkan paspor tidak sah dengan memberikan data-data yang tidak benar, kita bisa membatalkannya, mengajukan itunya, kemudian tidak itu dibatalin ya paspornya. Nah ini agak dibedain ya, namanya pembatalan dan penarikan ya. Penarikan paspor itu ada juga.
di ketentuan juga, di ketentuan permen dan undang-undang juga. Nah, penarikan paspor ini diberikan hanya kepada satu ya, orang Indonesia yang masuk di dalam daftar penangkalan. Pertama ya. Kedua, penangkalan. Orang Indonesia yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau ini oleh instansi-instansi yang berwenang, di mana masa pidananya itu minimal 5 tahun. Contoh misalnya KPK, Kejaksaan atau yang lain-lainnya, atau mendapatkan red notice ya saat berada di luar negeri. Kantor imigrasi atau Direktorat Jenderal Imigrasi dapat melakukan penarikan paspor terhadap yang bersangkutan di dalam 2 kategori tersebut ya. Berarti ada orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum di situ gitu kan, kita dapat melakukan penarikan paspor. Jadi paspor ini juga bisa ditarik kembali apabila orang-orang tersebut masuk dalam kategori yang Bapak sebutkan tadi ya, Pak. Dalam penangkalan atau terkait dengan perbuatan melawan hukum. Oke Pak, ada pertanyaan kembali Pak dari WA Center Pak. Jika nama ayah dan kakek harus ditambahkan, penambahan nama di halaman awal atau di halaman endorsement nih Pak? Ya tentang endorsement ya, penambahan itu endorsement. Ya. Jadi ini sebenarnya jika ditanyakan hal ini ya, yang menjadi data autentik kita itu adalah pastinya adalah KTP, akte lahir, ijazah atau KTP ya kan. Tentang penambahan itu kan digunakan untuk memfasilitasi beberapa contoh tujuan haji, umroh, ya. Jadi ini suatu misalnya kebijakan saja sih, sama aja sih, kita ada yang meminta di depan dan bisa juga dilakukan di endorsement di halaman tambahan. Ini sama saja, di halaman tambahan itu juga tidak mempengaruhi hukum secara hukumnya juga untuk di beberapa negara, misalnya di Arab Saudi, Anda masih punya hak juga untuk mendapatkan visa gitu kan ya? Iya betul. Secara PP, tapi secara hukumnya sebenarnya yang menjadi otentik sebenarnya adalah yang ketika di akte lahirnya dan ijazahnya ya. Iya. Namanya itu yang harusnya di depan gitu kan. Kalau itu adalah melakukan satu kayak kita memberikan satu kebijakan di situ ya. Biasanya dilakukan untuk umur-umur yang sudah cukup uzur segala macam. Jadi nggak usah kata tentang di depan dan di belakang itu tentang penambahan nama orang tua untuk kegiatan-kegiatan umroh itu sama saja. Kenapa juga ini hal ini juga kadang bisa jadi permasalahan ke depannya. Ada beberapa misalnya yang contoh misalnya Mas Gani nama di KTP-nya atau di akte lahirnya nih cuma Pringgani, kemudian saat melakukan tujuan umroh atau haji namanya ternyata harus mempunyai 3 suku kata ya. Jadi nama ayahnya Sasongko, kemudian nama kakeknya Kusuma Diningrat gitu ya. Iya. Begitu. Itu bisa kan ya. Jadi dibutuhkan hal itu ya. Pasti untuk melakukan hal itu kan pasti ada surat dari umrohnya, ada hajinya. Nah, ada yang kadang memperlakukan seperti itu, tapi ternyata saat dia melakukan perjalanan ke beberapa negara, negara-negara tersebut malah membutuhkan sesuai dengan akte lahirnya gitu. Kemudian ya harus lakukan BAP ya. BAP lagi kembali lagi. Jadi kan malah jadi repot lagi ya. Karena ada beberapa negara yang otentik. Jadi di endorsement itu jadi ketentuannya sama aja di depan dari endorsement. Di lembar tambahan juga sama aja gitu kan. Secara hukumnya, secara haknya kita mendapatkan hak visa di perwakilan negara-negara lain terfasilitasi, jadi nggak harus gini pasti tentang hal-hal tersebut. Jadi karena di halaman endorsement itu agar nanti itu yang apabila ada beberapa orang yang masuk ke wilayah negara tertentu tapi membutuhkan nama sesuai KTP itu dimudah ya nggak perlu lakukan BAP lagi ya. Iya, saya sih sebenarnya kalau saya pribadi sih menyarankan lebih baik di halaman endorsement aja ya. Iya. Jadi nama yang asli di KTP pun ada di paspor, namun apabila ke Arab Saudi untuk umrah atau haji, tinggal lihat nama di halaman endorsement aja ya. Sama ya sebenarnya ya Pak. Sama aja. Itu Sobat Mido. Jadi Sobat Mido tidak perlu khawatir terkait di halaman endorsement atau halaman identitas pun terkait nama. Jadi tidak perlu khawatir juga namanya beda atau namanya misalkan hanya nama di KTP aja padahal sudah minta. Coba lihat lagi di halaman endorsement pasti ada nama seperti itu yang lengkap, yang melengkapi 3 suku kata itu. Kemudian nih Pak, ada pertanyaan lagi
dari Sriani261 di kolom komentar Instagram kita. Jika paspor hilang, apakah ada denda, Pak? Aturannya mengacu pada apa, Pak? Ya, tentang denda itu sebenarnya kan di Permen Kumham yang nomor 8 tahun 2014 ya, 14 tentang paspor ya. Bisa dilihat, saya udah detail, saya lupa tentunya. Bahwa tentang itu ada ketentuan yang mengatur bahwa yang hilang atau rusak itu dilakukan berita acara pemeriksaan dan akan dikenakan biaya denda ya. Nah, denda ini dapat dilihat di peraturan pemerintah tentang biaya PNBP ya. Akan ada yang terbaru adalah biayanya itu 1 juta. 1 juta. Ya, hilang, 1 juta paspor hilang atau rusak ya. Terus kemudian setelah PAP membayar denda, bisa langsung mengajukan paspor baru lagi, Pak? Berarti, Pak? Ya pasti ketika melakukan BAP, ya. Kemudian pasti kan paspor BAP ini untuk menuju melakukan nanti akan melakukan foto biometrik ya, karena itu dilakukan secara aturan hukumnya ya kan. Aturan hukumnya secara itu kemudian akan ada proses nantinya. Ini hal yang dibutuhkan secara undang-undang pasti akan BAP. Nah, BAP ini juga dibutuhkan secara administratif kepada kesistemannya kita. Jadi BAP dulu, kemudian BAP selesai mendapatkan keputusan, kemudian lakukan foto biometrik terwawancara. Nanti di situ akan ada keluar biayanya, biaya paspor dan biaya denda hilang atau rusak. Oh begitu. Jadi ada biaya denda paspor hilang, kemudian biaya pembuatan paspor lagi. Paspor hilang 1 juta, biaya pembuatan paspor 350. Jadi 1.350.000. Itu Sobat Mido. Apabila Sobat Mido kehilangan paspornya dan ingin mengajukan permohonan paspor lagi, namun jangan sampai paspornya hilang ya, tetap harus dijaga paspornya biar nggak kena denda, nggak perlu bayar mahal-mahal lagi di sini. Ya mungkin ya ini ya itu penting banget ya Mas ya, maka tadi kita sampaikan sebelumnya ya Mas Gani ya. Ya Pak. Bahwa harap dijaga baik-baik gitu ya. Baik-baik sangat dijaga baik-baik sekali tentang paspor itu. Gitu. Jadi kalau bisa dokumen perjalanan kita, dokumen negara kita ini dijaga dengan baik-baik oleh Sobat Mido, kita titipkan untuk digunakan dengan sebaik mungkin. Gitu. Kemudian izin Pak, ada pertanyaan lagi dari Facebook atas nama Arya Setiamami di Dinpenduk Capil Kabupaten Purbalingga. Izin bertanya Kak, apakah saja syarat alih dari penggantian ITAS ke ITAP bagi WN apa? Gimana? Tentang asing ya? Iya, tentang asing. Syaratnya pasti sama dengan KITAS ya, syaratnya sama dengan KITAS ya. Tapi ada beberapa mungkin yang difasilitasi alih status itu nggak semua bisa dapat alih status ya. Iya. Tapi bisa aja untuk yang berumah tangga boleh, untuk WNI keluarga boleh, untuk bekerja untuk jabatan-jabatan tertentu boleh dialih statuskan dari ITAS ke KITAP. Syaratnya sama, hanya prosesnya adalah berbeda. Jadi prosesnya tidak seperti sebelumnya karena akan ada persetujuan dari Direktorat Jenderal Imigrasi ya. Jadi syaratnya sama dengan seperti kita sebelumnya gitu kan. Kita sebelumnya contoh ini bakal kita cerita ini panjang nih ya, karena alih status untuk yang ini kapan aja bisa diajuin ya. Tapi kalau status untuk yang WNI atau untuk orang asing yang dalam hubungannya di Indonesia adalah keluarga, contoh istri atau suami gitu ya, kan minimal suami 2 tahun ya sudah menikah baru bisa mengajukan itu. Ya syaratnya pasti sama dengan kita saja. Sama dengan kita saja, hanya periodenya berbeda sendiri dari saat mengajukan kita sebelumnya. Mungkin itu. Apakah jangka waktunya pun juga lebih lama berarti ya Pak? Iya, akan memakan waktu ya bukan lebih lama sih, tambahan 1 hari aja. Sama 1 hari untuk menuju persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi ya. Jadi kalau tentang hal ini mungkin bisa dicek lagi nanti ke kita dalam hal statusnya ini dalam apa? Ya, betul. Statusnya itu dan bisa juga nanti dilihat di website kita, pasti sudah tersedia juga ya syarat-syarat tentang alih status. Jadi mungkin buat Mas Aris Setiawan bisa kembali ke websitenya kita juga. Situ kan ada syarat-syarat alih status. Karena status ITAS itu kan akan bermacam-macam ya. Jadi itu bisa dilihat di situ nanti. Jadi begitu Kak Aris Setiamami, apabila ingin mengajukan pertanyaan, apabila ingin mengetahui syarat-syarat tentang alih status dari ITAS ke ITAP, bisa menengok
website kami, mengunjungi website kami, atau bisa bertanya ke WhatsApp center kami atau sosial media kami gitu. Kemudian Mungkin nambahin saja mungkin Mas Gani ya, mungkin yang sering jadi ya mungkin daerah-daerah kita ya tentang ABG ya, bukan anak ABG. baru gede ya. apa lagi? Anak keluarga ganda terbatas ya. Anak baru gede. Apa itu? Bukan anak ini ya, bukan anak baru gede ya, anak keluarga ganda ya. ABG itu dalam Sekali ya. migrasi anak Mungkin baru banyak ditemukan ganda. juga orang-orang Indonesia yang melakukan mungkin pernikahan dengan orang-orang asing, misalnya asing. suaminya atau istrinya, kemudian akan melahirkan seorang anak ya. Betul. Jadi dia punya hak untuk warga negara. Yang mungkin penting sekali dari sini adalah ya kembali kita ulang lagi kita melakukan pendaftaran terhadap hal tersebut. Karena yang pasti kan ini menyangkut hak warga negara dari anak tersebut nantinya, jangan agak menimbulkan nanti akan tindakan-tindakan hukum ya, misalnya jika anak itu punya 2 paspor atau anak itu punya 2 warga negara, jadi sebelum 18 tahun sebaiknya harus dilaporkan. Segera lapor ke kantor imigrasi. Anak berkeluarga. Kemudian tentang permen yang itu yang terbaru yang kembali yang ada masa waktu 2 tahun kembali dibuka. Ya. Jadi untuk beberapa anak-anak yang dulunya belum mendapatkan sebagai anak keluarga ganda yang dia belum mendapatkan keputusan menteri tentang kewarganegaraan, buka kembali waktunya selama 2 tahun mulai 2021 untuk melakukan pendaftaran ke situsnya AHU nanti untuk mendapatkan kewarganegaraan yang kembali, karena anak yang lahir di bawah 2006 itu dia bukan cuma buku cukup bukti pendaftaran juga atau affidavit ya, tapi dia butuh keputusan menteri. Oh, jadi harus ada keputusan menteri juga. Jadi penting anak-anak yang punya keluarga ganda ya segera melakukan pendaftaran ke kantor imigrasi setempat. Ya, ya kita sempat ini berarti di sekarang kita berada di Cilacap. Jadi buat yang berada di Purbalingga, Banyumas, Kebumen, Banjarnegara, Cilacap, ya silakan jika ada anak keluarga ganda silakan melakukan pendaftaran sebelum umurnya 18 tahun. Oh, baik Pak. Ya, karena jangan baik didaftarkan sekarang daripada nantinya akan terjadi permasalahan ya. Karena penting juga nih warga ganda ini kan maksudnya kenapa butuh sekarang, jadi biar nantinya kan ada akan masa berlakunya ya, 18 tahun nanti punya. Jadi ketika 18 tahun sudah cukup dewasa baru lapor. Iya, lapor atau dari permasalahan malah bisa kehilangan warga negaraannya. Ganda. Iya. Tidak dianggap sama jadi warga negara Indonesia nanti ya malah ya Pak. Bisa jadi seperti itu karena dia akan seperti kehilangan warga negara kan. Jadi Sobat Mido, lebih baik apabila memiliki anak berkeluarga negara ganda di bawah usia 18 tahun segera lapor. Nanti pasti akan diarahkan juga ya Pak oleh petugas-petugas kita Pak, bagaimana alurnya, bagaimana mereka cara mendapatkan warga negara Indonesia atau ingin memilih warga negara luar negeri pun juga boleh ya Pak. Nanti akan dijelaskan. Saya bukan cuma lapor ya, soal Gania melakukan pendaftaran ya. Pendaftaran juga menjadi anak berkeluarga negara ganda. Kemudian apakah anak berkeluarga negara ganda itu memiliki fasilitas-fasilitas Pak? Memiliki beberapa fasilitas Pak, seperti mereka itu ke luar negeri atau masuk ke wilayah Indonesia itu mereka kan anak berkeluarga negara ganda Pak, memiliki beberapa fasilitas Pak. Affidavit ya? Iya. Nah, jadi fasilitas itu namanya affidavit ya, fasilitas keimigrasian. Jadi affidavit ini diberikan kepada anak keluarga ganda yang memiliki paspor asing. Ya. Jadi kalau ada anak keluarga ganda yang sudah melakukan pendaftaran kemudian memiliki paspor asing akan diberikan nanti affidavit fasilitas keimigrasian. Budaya fasilitas keimigrasian ini atau affidavit ini adalah anak tersebut bisa melakukan perjalanan ke luar negeri dengan menggunakan paspor asing ya. Paspor asing bisa. Di mana di dalam tersebut sudah ada affidavit. Affidavit itu istilah katanya itu fasilitas keimigrasian. Jadi menggunakan paspor asing, dia punya affidavit, dia punya hak yang sama seperti orang Indonesia. Jadi tidak harus pakai misalnya visa atau segala macam, dan hak tinggalnya pasti lebih panjang 18 tahun ya sama seperti tadi sampai masa itunya. Jadi anak berkeluarga negara ganda itu jika ingin masuk wilayah Indonesia tinggal tunjukin aja paspor Indonesianya ya Pak. Paspor asingnya dengan ada affidavit. Jadi affidavit tersebut adalah untuk
Hak tidak pindah itu adalah Iya. fasilitas keimigrasian yang Iya. diberikan kepada anak keluarga ganda yang memiliki paspor asing. Ya, berarti menunjukkan bahwa mereka itu juga Ya, sebagai warga Indonesia iya, ya, dia Pak. pakai paspor asing, Pakai paspor ada asing. affidavitnya, haknya sama seperti Haknya warga sama negara Indonesia. Indonesia. Jadi tidak harus beli Ah. visa, tidak visa. harus ini mengurus visa segala macam. Dia dapat hak sama seperti Dapat orang Indonesia. Tinggalnya juga sampai berapa lama, sampai dia umurnya 18 tahun di Indonesia tidak ada masalah. 18 tahun, namun ada maksimal 18 tahun. Iya. Ya. Kemudian ini Pak, ada pertanyaan nih Pak dari B Pato Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa persyaratan menyambung paspor pekerja kapal? Pekerja kapal ya. Pekerja kapal. Menyambung ya, penggantian ya. Iya, penggantian harusnya ya. Nyambung kayak putus nyambung aja. Sambung mungkin paspor Tadi syaratnya apa sih penyamannya? KTP ya. KTP. Pasti kalau keluaran Indonesia seperti tadi, keluaran Indonesia yang 2009 ke atas. Heeh. Keluaran dalam negeri ya. Syaratnya ya KTP, paspor lama, dan bawa aja surat rekomendasi dari agen pelayarannya. Akhir pelayaran. Iya, cukup itu saja. Dan bawa jika ingin dilengkapi dengan buku BST-nya juga boleh gitu ya. Cukup dengan itu saja. Bawa surat rekomendasi dari buku pelayarannya, dari agen yang merekomendasikan pelayarannya. Gitu. Gitu Jadi ya. cukup aja ini aja ya Pak. Iya. Apa? KTP, paspornya, Iya. ada rekomendasi dari ini. Iya, ini makanya pekerja kapal ini kadang Pekerja kapal. agak sedikit ini ya. Pekerja Oh, kapal ya, mungkin agak spesial ya, banyak. Ada banyak kan nih pekerja kapal, ada kru kapal. Ini hal yang berbeda sebenarnya. Berbeda Pak, pekerja kapal dan kru Karena kapal. kalau untuk pekerja kapal ya ada juga ya, apakah dia bekerja atau kru kapal gitu kan? Ini awak kapal atau pekerja kapal gitu. Karena untuk pekerja kapal pasti dibutuhkan rekomendasi dari Disnaker juga ya. Nah, tapi ini yang sedang terjadi juga ya tentang rekomendasi ini, bahwa di permen yang terbaru kita tidak membutuhkan rekomendasi, tapi mungkin kita nanti sabar dulu, kita menunggu Sabar dulu ya, juknis dari Pak, Iya, betul. dari Direktur Jenderal Jenderal. tentang petunjuk nanti Iya. tentang pelaksana permen-permen kita tentang hal-hal ini juga selain paspor 10 tahun dan ada masalah rekomendasi juga ya. Kita sedang menunggu. Jadi sabar, sedang digodok, sedang diimplementasikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Jadi Sobat Mido hanya perlu menunggu saja, ditunggu pengumumannya atau informasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi ataupun dari kami terkait juknis untuk masalah berlaku paspor, untuk peraturan-peraturan paspor terbaru kita ini ya Pak Forest. Betul banget. Mungkin ada pertanyaan satu lagi, kita menunggu, ditulis oleh operator. Berlaku. Jadi tentang paspor ini kita juga cukup banyak ya Pak informasi. Mas Gani udah punya paspor belum? Belum Pak, belum punya paspor. Iya. Boleh nggak sih Pak? Punya paspor. Saya punya paspor tapi cuma buat dipunya-punya aja gitu Pak. Dipunya-punya aja ya untuk persiapan ya. Untuk persiapan sih boleh aja. Boleh Siapa aja. aja punya hak. Punya hak ya Pak. Kalau Indonesia punya hak yang sama. Maksudnya bisa mengajukan permohonan paspor ya untuk persiapan atau untuk hal-hal lainnya juga boleh. Oh, boleh. Sebenarnya lebih baik diurus sekarang juga ya kalau mau ini. Gitu. Jadi kalau punya paspor tapi nggak, ini sebenarnya boleh asalkan Itu ya. pegang-pegang aja, untuk Pegang-pegang foto-foto aja. aja ya, biar ya. Sudah nih Pak, mohon maaf izin ada pertanyaan dari Instagram atas nama Reski Regina. Untuk paspor yang baru adakah perbedaan dengan yang dulu? Perbedaan yang dulu ya, perbedaan yang baru sekarang ya dengan yang dulu ya. Mungkin detailnya nih kembali lagi ya. Kemarin tuh mungkin yang untuk sekarang ini kan yang kemarin yang sedang jadi pembicaraan itu pembicaraan yang tentang Iya. adanya kotak tanda tangan Kotak ya. tanda tangan. Oh. Iya kan, palingan di lembar itunya. Jadi bisa ada yang di lembarnya. Jadi perbedaannya tidak ada yang perbedaan yang signifikan ya. Iya, nggak ada perbedaan signifikan. Iya kan, ada perbedaan dengan yang dulu. Ini dulunya tahun berapa dulu nih gitu kan? Iya. Iya kan? Mungkin tahun 2005 ke bawah atau 2000. Iya, jadi mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Reski Regina nih ya. Untuk Kak Rizky Regina. Ada yang mungkin yang sedang terjadi kemarin marak tentang lembar tanda tangan. Ya, lembar tanda Lembar tangan tanda itu. tangan dan kotak tanda tangan di situ. Coba lihat kembali nih paspornya. Ada lembar tanda tangan atau tidak? Iya kan? Jika tidak ada, silakan datang ke kantor imigrasi untuk meminta hal tersebut. Nah,
yang kembali lagi jangan juga ini lembar tanda tangan itu sebenarnya tidak menjadikan bahwa paspor di Indonesia tidak berlaku. Tidak. Itu terjadi permasalahan kemarin adalah karena ada beberapa negara yang membutuhkan hal tersebut untuk mengajukan visa gitu, visa atau beberapa negara-negara tertentu. Tapi untuk beberapa negara-negara yang lain tidak membutuhkan hal tersebut. Jadi bukan berarti paspor itu tidak berlaku, tidak sah atau apa. Oh, gitu. Jadi mungkin negara sana itu pengen lihat buktinya sahnya. Iya, jadi tadi kita sempat bicara sama Mas Gani ya, video tentang hal ada kotak tanda tangan karena itu yang menjadi pembicaraan yang kemarin agak marak gitu ya. Tapi tidak ada yang sangat signifikan yang tentang kesahan suatu paspor yang dulu dan sekarang gitu yang masih berlaku itu tidak menjadikan itu tidak sah. Jadi enggak sah. Iya kan. Jadi nggak usah khawatir tentang yang lama dan dulu, penting masih berlaku, itu masih sah dan akan diakui oleh negara-negara lain juga gitu. Paspor kita ini karena itu dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan dia harus diakui juga oleh negara lain. Paspor kita ini juga sudah diakui ya Pak oleh banyak negara. Iya. Yang penting mungkin waktu itu hanya ada beberapa perwakilan negara aja ya Pak yang pengen melihat bukti sahnya aja. Iya. Mungkin karena waktunya sudah habis. Mungkin cukup sekian Pak pembahasan dari kita. Ya, terima kasih bermanfaat untuk Sobat Mido, untuk saya pun juga sangat bermanfaat Pak. Terima kasih Pak Frans atas ilmu-ilmu yang diberikan, atas waktunya. Kemudian apabila ada kritik maupun saran bisa mengajukan melalui WA center kami di 08121 7900. Atau apabila Sobat Mido ingin mengetahui tentang informasi pelayanan keimigrasian pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap, bisa mengunjungi website kami di kanim.cilacap.kemenkumham.go.id atau bisa melalui media sosial kami di Instagram di @imigrasi_cilacap atau Twitter @imigrasi.cilacap atau Facebook Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cilacap. Mungkin cukup sekian Pak Frans. Siap, terima kasih juga Sobat Mido. Tetap bahagia, jaga kesehatan. Jaga kesehatan semuanya. Semoga selalu bahagia. Kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.